Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, kita jumpa lagi di event atau acara yang insya Allah setiap minggunya, Kang Ustadz ya. Selasa ya. Selasa malam Selasa ya, Senin malam Selasa. Kita pernah soft launching ya, karena kita mempersiapkan segala sesuatunya. Yang utamanya adalah bagaimana kita menyampaikan sumber hukum Islam ya. Dan sesuai dengan apa nama acara kita itu ngopi bareng. Ngopi bareng. Ngobrol perkara ilmu bareng-bareng. Jadi kita santai juga ya, nggak terlalu tegang. Karena kehidupan kita juga udah banyak cobaan dan rintangan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan mohon nanti masukan dari pemirsa atau dari netizen juga yang kira-kira apa yang pasti banyak kurangnya. Nah malam ini kita akan coba mengupas tentang sumber hukum Islam ya, pasti dasarnya itu dari Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma dan Qiyas, tapi lebih pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita mengesahkan Sang Khaliq dari pasti kajian ketauhidannya, kemudian bagaimana kita memahami melaksanakan rukun iman sebagai fondasi Islam dan iman, rukun iman yang kita tahu bahwa kita betul memang Islam, Muslim karena orang tua kita, ya kan? Tapi kita juga harus belajar, karena belajar tidak henti-hentinya, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Untuk minal mahdi lal lahdi gitu kan? Islam itu begitu, dan lebih jelasnya nanti kamu bisa menjelaskan terkait dengan ya peran kita di dunia sebagai khalifah, sebagai penjaga alam semesta juga. Nah, yang lain selain kita juga makhluk hidup. Untuk itu kami persilakan Kang Ustadz Katuran menyampaikan apa saja yang menjadi apa kita bisa untuk memberikan fondasi bagi keimanan, keislaman dan keimanan kita. Silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi teman-teman semua dalam acara ngopi ya, ngobrol perkara iman bareng-bareng. Ya. Nah, alhamdulillah seperti janji kita bahwa kita akan rutinkan acara kajian ini sambil ngobrol-ngobrol, sambil bincang-bincang. Mungkin suatu saat mah bincang-bincangnya bukan hanya orang dua, tapi ada banyakan. Alhamdulillah hari ini mungkin temanya tentang kehidupan ya, yang terkait dengan kehidupan sekarang. Ya, tentang tadi kita kalau berbicara tentang sumber-sumber hukum Islam dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pejalan khususnya pejalan salik ini memang kadang masih sangat disalahpahami Pak Dosen. Iya. Adakah sumber hukumnya? Apakah ini sempalan atau kalau dalam bahasa kasarnya adalah bid'ah? Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Kalau tidak mengajarkan berarti ini bid'ah. Kalau ini bid'ah berarti kita ini ajaran kita yang kita lakukan seperti kita pejalan para ahli tasawuf atau tasawuf ini adalah sesat. Itu masih banyak. Malahan doktrin itu, Pak Dosen, masih Ustadz ada yang ngomong seperti itu bahwa sudahlah kita itu sebenarnya cukup hanya belajar fikih sing benar. Belajar fikih sing benar. Lamun masalah tasawuf atau masalah tentang spiritual itu bukan ranah kita. Itu orang yang tinggi-tinggi. Itu selevel Ustadz yang ngomong.
Terus kita berpikir, saya pribadi, lah kalau Ustadz aja ngomong kayak gini, Iya. Bagaimana dengan jamaahnya? bagaimana para jamaah, bagaimana Umat, orang iya. yang awam? Iya. Apakah jalan terus buat siapa jalan Iya, spiritual ini? Betul. Nah, Iya, iya, iya. buat siapa jalan spiritual? Masa nggak punya peluang yang sama kan Nah. gitu ya? Masa masuk surga sendiri gitu? Misalnya gitu ya. Ini emang guyonannya gitu. Tanpa ada siarnya gitu kan? Iya, betul. Iya. Harus. Nah, jadi hukumnya tetap. Jadi pada di dalam kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in atau kitab Arba'in ya, ada hadis pertama yang mengatakan tentang ihsan. Jadi di situ dijelaskan pada suatu hari Kanjeng Nabi itu didatangi seorang laki-laki yang memakai baju putih, ganteng. Di situ dimirip dengan nama sahabat, yaitu Diaul Kalbi, nama sahabat ya. Sama sahabat ya. Sahabat yang paling ganteng, paling bersih di situ. Anehnya orang yang datang ini tidak ada bekas debu. Oh. Kalau di Arab kan mungkin padang pasir ya, kalau Iya, berjalan iya. itu pasti kotor. Iya. Rambutnya masih bersih, pakaiannya masih bersih, langsung duduk di samping Kanjeng Nabi, Iya, iya. sampai nempel ini ya, Pak, nempel, nempelnya ketemu apa namanya? Ketemu paha dengan Ketemu paha. Iya, iya. Ketemu paha Kanjeng Nabi, ngobrol, terus Kanjeng Nabi ditanya, apa itu iman? Kata ya, enggak, yang bertanya. Oh, yang bertanya itu. Dia Kalbi. Terus jawab Kanjeng Nabi, iman adalah kita tadi antuk minabillahi. Iya. Cuma pelajaran dasar ya, Iya. teman-teman, pelajarannya kita beriman kepada Allah, Iya. terusan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman pada hari akhir sampai ujung-ujungnya itu beriman kepada qada dan qadar Iya. Allah. Itu yang susah itu. Yang terakhir tuh. Itu. Iya. Itu Yang lanjut dulu. karena kita tidak belajar secara Iya. spiritual. Nah setelah itu, oh gitu, sodakta, kata yang bertanya itu. Iya. Sahabat-sahabat heran, orang takut tanya sendiri kok mau membenarkan sendiri. Iya. Nah, ini aku jawab sendiri ya. Oh, benar, mau nggak ditakon, dari bahasa kita nih nggak Iya. dibenarkan. Iya. Ngetes kan? Ngetes kan. Terus Iya, apa iya. maning? Mal Islam, apa Iya. itu Islam? Islam itu ya pertama adalah engkau sholat, Iya. sadat, Iya, sholat, iya. zakat dan lain sebagainya. Setelah itu sodakta, engkau benar. Betul. Sahabat masih belum bertanya, ini orang ini kalau bahasa kita songong Iya, sama amat gitu kan. Dengan PD-nya gitu ya. Iya, pede. Tanya, jawab. Iya sendiri. gitu. Dan terakhir apa itu? Belum terakhir ini. Apa itu ihsan? Nabi pun jawab ihsan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka taruhu wa ilam takun taruhu fa innahu yaraka. Iya. Nah, jadi tiga inilah ilmu Islam ini. Kalau iman nanti berkembang menjadi ilmu tauhid, Iya. kalau Islam nanti berkembang menjadi ilmu fikih, Iya. kalau ihsan nanti ini berkembang menjadi ilmu tasawuf. Tasawuf. Jadi ketiga-tiganya ini saling menguatkan, saling Betul. melingkar. Betul. Itu ya. Iya, pelajaran khususnya. Iya. Nah, di bagaimana kita itu bisa mengimplementasikan bahwa saya ini mampu melihat Allah atau mampu Allah melihat kita tanpa kita belajar tasawuf. Iya. Maka jelas di sini bahwa ajaran kita itu bertorikoh awal mulanya ibaratnya apanya, bahannya itu dari ihsan. Iya. Itu Ya siap. Jadi memang secara syariat kita betul butuh fikih sebagai tata cara beribadah. Ya kan, dari mulai toharo, sholat, zakat, seperti yang disampaikan tadi kan Ustaz, rukun Islam itu ya. Tetapi tidak berhenti di situ, ya kan? Kita harus mencari tahu dan belajar bahwa kalau kita hanya mengurutkan kewajiban ya sudah sholat saja ya.
tanpa kemudian bermakna gitu kan, mendirikan sholatnya bagaimana gitu ya, Iya. kajian-kajian apa semua gerakan itu. Yang pasti kan kalau kita tahu gerakan sujud itu paling penting, kenapa? Supaya kita memang merendahkan kepada Sang Khalik gitu. Nah dilanjut, kamu kira-kira kalau sekarang nih di dunia sekarang ini kan memang apa ya, teknologi semakin canggih ya. Orang malah yang katanya kalau sudah dengan smartphone atau iPhone atau apa sejenisnya ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh gitu kan, karena ngoprek saus serengan ya, ngoprek aja sama handphone smartphone. Nah kira-kira apa nih yang patut kita upayakan untuk supaya kita ini memang secara takdir koda tadi ya, mengimani rukun iman yang keenam, percaya takdir, percaya dengan koda. Nah bagaimana caranya supaya kita ini tetap lah gitu ya jalannya, atau istiqomah dengan kita sebagai insan untuk menjalankan syariat tadi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik dan menjauhi segala larangan. Kira-kira apa nih kiat-kiatnya atau yang harus dipersiapkan? Iya. Ya di zaman serba modern ini ya, di zaman dimana arus informasi sangat begitu cepat, sehingga otak kita yang kapasitasnya mungkin kadang overload. Akhirnya overload itu kebanyakan informasi. Kita menjadi gersang, kita menjadi jauh dari Tuhan, karena kita fokusnya hanya kepada hal-hal instan. Hal-hal instan itu ya seperti ya usaha, seperti hiburan dan lain sebagainya. Serba pengen cepet ya, praktis ya. Praktis, apapun kepengen cepat dan praktis. Malahan belajar agama pun pengen praktis. Pengen matangnya. Sehingga sekarang ada namanya AI itu kan. Iya betul. Di AI itu ketika kita bertanya memang jawaban. Nah tapi di AI itu kan adalah rangkuman yang memang sumbernya yang sudah ada di di internet, dirangkum sama dan yang buat manusia kan, yang buat manusia. Dan di situ beberapa pemikiran, ada yang pemikiran bukan, kalau dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ada yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau jawabannya tanda kutip menyesatkan, berarti kita bisa sesat. Nah itu. Nah sebenarnya hal-hal di dunia itu instan itu karena kita butuh hiburan. Cuma sayang hiburannya itu kita jadikan Tuhan. Betul. Kenapa hiburan jadikan Tuhan? Karena Allah sendiri kan mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka itu menenangkan hati dengan hiburan. Padahal belum tentu masalahnya selesai ya. Belum tentu masalahnya selesai. Balik lagi ntar udah selesai hiburan ya. Balik lagi. Nah, itulah kering, makanya ada overthinking ya. Terusan lagi apalagi ya penyakit sekarang ya, depresi. Kemudian ada loh di psikologi itu ada kan, kalau kita mengenal kepribadian itu ada introvert, extrovert, ambivert dan extrovert. Extrovert itu jadi introvert kan lebih cenderung pendiam ya, extrovert ekspresinya ya, ambivert itu berarti dua-duanya itu menyeimbangkan. Nah, extrovert itu kalau Ustaz di luar diam di dunia nyatanya, tapi di dunia maya kacau. Extrovert ya. Jadi pakai teks ya. Extrovert itu. Jadi curhati sebentar itu Ustaz. Gacornya di media sosial. Dunia maya. Nah, inilah karena apa? Kita kembalikan ke ihsan. Jadi setiap tingkah laku kita kan, kalau di ihsan kan antak buddha, antak budallah, kau beribadah. Sedangkan di luar ibadah pun tetap kita diawasi. Kalau kita tanpa yakin diawasi Allah, maka kita berbuat seenak kita. Karena apa? Itu tuh saya. Karena apa kan dosen? Karena merasa bahwa hidup ya hidup, bebas.
Kalau hidup bebas itu bahasa itunya apa? Ya ini freedom. Apakah Oh, freedom. kalau diibaratkan terkenal dengan ada beberapa isme ajarannya. Ada yang sekuler,